Welcome back with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, Miss Grace akan memberikan video pembelajaran akuntansi tentang Jurnal penutup. Apa sih itu jurnal penutup? Jurnal penutup digunakan untuk menutup saldo-saldo akun sementara yang setelah ditutup, saldo-saldo akun tersebut menjadi nol. Akun-akun sementara yang ditutup adalah akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi yang didapat dari laba atau rugi yang diperoleh perusahaan pada periode tersebut, dan yang terakhir akun prive. Keempat akun inilah yang menjadi akun sementara yang harus dibuatkan jurnal penutupnya. Adapun sumber pencatatan jurnal penutup adalah kertas kerja kolom laba rugi dan kolom neraca untuk akun prive, atau dari laporan keuangan, atau bisa juga bersumber dari data neraca saldo disesuaikan. Kita akan membahas bagaimana membuat jurnal penutup untuk akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan juga akun prive satu persatu. Menutup akun pendapatan dilakukan dengan cara mendebit akun-akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Contoh soal dapat dilihat pada tabel berikut. Akun ikhtisar laba rugi hanya terdapat pada saat melakukan pencatatan jurnal penutup. Akun ikhtisar laba rugi adalah akun yang digunakan sebagai akun sementara dalam membuat jurnal penutup. Selanjutnya, menutup akun beban dilakukan dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun-akun beban. Contoh soal dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, menutup akun ikhtisar laba rugi. Jika perusahaan memperoleh laba, dapat dilakukan dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal. Contoh soal dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian, jika perusahaan mengalami rugi, dapat dilakukan dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Contoh soal dapat dilihat pada tabel berikut. Terakhir, menutup akun prive dapat dilakukan dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun prive. Contoh soal dapat dilihat pada tabel berikut. Perhatikan data neraca saldo disesuaikan Bengkel Dika per 31 Desember 2019 berikut. Pada contoh soal berikut, data neraca saldo disesuaikan digunakan untuk membuat jurnal penutup. Pertama sekali kita buatkan judul tabel terlebih dahulu, yaitu Bengkel Dika, jurnal penutup per 31 Desember 2019 dalam rupiah. Nah, sekarang kita akan menutup akun pendapatan. Kita buatkan tanggalnya 31 Desember 2019. Kemudian kita lihat pada data neraca saldo disesuaikan. Akun pendapatan apa saja yang ada, yaitu pendapatan jasa,
sebesar 6 juta rupiah. Maka kita buatkan jurnal penutupnya dengan cara mendebitkan akun pendapatan jasa sebesar 6 juta rupiah dan mengkreditkan akun ikhtisar laba rugi sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menutup akun beban. Kita buatkan tanggalnya 31. Kemudian kita lihat pada data neraca saldo disesuaikan akun beban apa saja yang ada, yaitu beban gaji sebesar Rp500.000, beban perlengkapan sebesar Rp200.000, beban sewa sebesar Rp300.000, dan beban asuransi sebesar Rp100.000. Maka kita buatkan jurnal penutupnya dengan cara mendebitkan akun ikhtisar laba rugi sebesar Rp1.100.000 dan mengkreditkan akun beban gaji sebesar Rp500.000, beban perlengkapan sebesar Rp200.000, beban sewa sebesar Rp300.000, dan beban asuransi sebesar Rp100.000. Kemudian, kita akan menutup akun ikhtisar laba rugi. Kita buatkan tanggalnya 31. Nah, untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, kita hitung terlebih dahulu selisih pendapatan dengan beban. Jika hasilnya laba, maka jurnal penutup akan dibuat dengan mendebitkan akun ikhtisar laba rugi dan mengkreditkan akun modal. Namun, jika hasilnya rugi, maka jurnal penutup akan dibuat dengan mendebitkan akun modal dan mengkreditkan akun ikhtisar laba rugi. Karena jumlah pendapatan sebesar Rp6 juta dan jumlah beban sebesar Rp1.100.000, maka diperolehlah laba sebesar Rp4.900.000. Berarti jurnal penutupnya adalah mendebitkan akun ikhtisar laba rugi sebesar Rp4.900.000 dan mengkreditkan akun modal sebesar Rp4.900.000. Terakhir, kita akan menutup akun Prive. Kita lihat pada data neraca saldo disesuaikan. Akun Prive sebesar Rp900.000. Maka kita buatkan jurnal penutupnya dengan cara mendebitkan akun modal sebesar Rp900.000 dan mengkreditkan akun Prive sebesar Rp900.000. Setelah dibuatnya jurnal penutup untuk akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan Prive, maka kita buatkan jumlahnya di debit sebesar Rp12.900.000 dan di kredit sebesar Rp12.900.000. Artinya balance. Contoh selanjutnya, telah tersedia kertas kerja Salon Dia per 31 Oktober 2016. Berdasarkan kertas kerja tersebut, susunlah jurnal penutup. Pertama, kita akan menutup akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapatan jasa sebesar 7 juta, mendebit pendapatan bunga sebesar 650.000 dan mengkredit ikhtisar laba rugi sebesar 7.650.000.
Kemudian kita lanjutkan dengan menutup akun beban. Dapat dilakukan dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar 8.650.000, kemudian mengkredit beban gaji sebesar 4 juta, beban perlengkapan sebesar 2.200.000, beban sewa sebesar 1.200.000, beban penyusutan peralatan sebesar 600.000, dan terakhir beban penyusutan gedung sebesar 650.000. Selanjutnya kita membuat jurnal penutup untuk akun ikhtisar laba rugi. Dikarenakan jumlah pendapatan sebesar 7.650.000, jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah beban sebesar 8.650.000, di mana terdapat selisih 1 juta rupiah, yang artinya perusahaan Salondia mengalami rugi. Untuk itu, jurnal penutup dapat dilakukan dengan cara mendebit akun modal sebesar 1 juta dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar 1 juta. Terakhir, kita membuat jurnal penutup untuk akun Prive. Dapat dilakukan dengan cara mendebit akun modal sebesar 600.000 dan mengkredit akun Prive sebesar 600.000. Sehingga setelah jurnal penutup selesai kita lakukan, kita menghitung total keseluruhannya. Diperoleh hasil debit sebesar 17.900.000 dan kredit sebesar 17.900.000. Artinya jurnal penutup yang telah dibuat sudah dilakukan dengan benar dan juga balance.
Setelah kita membahas mengenai jurnal penutup, kita lanjutkan dengan memposting data jurnal penutup ke buku besar. Nah, kita buatkan judul tabelnya yaitu Bengkel Dika, buku besar bulan Desember 2019 dalam rupiah. Di sini telah tersedia sebagian buku besar untuk akun-akun yang ditutup dengan jurnal penutup atau dinolkan saldo akhirnya. Cara melakukan posting jurnal penutup ke buku besar sama halnya dengan memposting jurnal umum ke buku besar ya. Pertama sekali kita lihat buku besar untuk akun pendapatan jasa. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di kredit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun pendapatan jasa yaitu 511. Kedua, kita lihat buku besar untuk akun beban seperti beban gaji. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di debit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban gaji yaitu 611. Selanjutnya beban perlengkapan. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di debit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban perlengkapan yaitu 612. Lalu beban sewa. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di debit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban sewa yaitu 613. Terakhir, beban asuransi. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di debit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban asuransi yaitu 614. Selanjutnya kita lihat buku besar untuk akun ikhtisar laba rugi. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di kredit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun ikhtisar laba rugi yaitu 711. Kemudian kita lanjutkan dengan buku besar akun modal. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp24 juta di kredit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun modal yaitu 411. Terakhir, kita posting buku besar untuk akun Prive. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di debit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun Prive yaitu 412. Nah, setelah memposting data jurnal penutup ke buku besar, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat neraca saldo penutupan. Di mana pada neraca saldo penutupan nantinya hanya akan memuat akun yang memiliki saldo saja, yaitu akun-akun real, seperti akun harta, utang, dan modal. Perhatikan data neraca saldo penutupan berikut. Pertama, kita buatkan judul tabelnya Bengkel Dika. Neraca saldo penutupan per 31 Desember 2019 dalam rupiah. Kita isikan nomor akun, nama akun, debit, dan kreditnya. Nah, untuk tabel ini dapat diperoleh datanya dari buku besar setelah diposting dari jurnal penutup yang masih memiliki saldo saja ya. Dan yang bersaldo 0 diabaikan saja seperti akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan Prive. Sehingga jumlah debit dan kredit sama-sama sebesar Rp27 juta. Sekian pembahasan materi pada pembelajaran akuntansi kita hari ini. Sekiranya peserta didik dapat memahami pembahasan materi yang sudah Miss berikan melalui video pembelajaran ini. Jika ada yang ingin didiskusikan terkait materi pembelajaran akuntansi, silahkan hubungi Miss Grace ya.
Sekarang lanjutkan kerjakan tugas yang sudah di-share di Edmodo di grup kelas masing-masing. Mohon kerjakanlah dengan teliti dan sebaik mungkin. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.